Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amina ya Rabbal Alamin. Halaman 70 sikurung. Dan riwayat daripada Abi Darda bak tengah tengah bacut, dan riwayat daripada Abi Darda radhiyallahu anhu mengadu hal ia akan keras hatinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu hari Abi Darda ini mengadu kepada Rasulullah. Abi Darda salah seorang daripada sahabat Nabi. Dia lapor kepada Rasulullah. Tentang apa laporannya? Tentang keras hatinya. Tentu saja ketanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah lung batat tat hati lung. Ya Rasulullah lung kereh tat hati lung. Pakiban ubat hatinya, kereh hatinya pakiban ubat hatinya. Gekun oleh Rasulullah, maka sabdanya gekun oleh Rasulullah, kasihan olehmu akan anak yatim. Kasihani maksudnya ni. Kasihanian maksud kasihani olehmu akan anak yatim. Ini salah sabuh daripada ubat hati. Benar kasih sayang kepada anak yatim nyo dapat putakeun melunakkan hati yang keras. Kasihani olehmu akan anak yatim dan sapu olehmu akan kepalanya dan beri makan olehmu akan dia daripada makanan engkau. Jadi santunan anak yatim ini termasuk, yaitu beri makan kepada anak yatim, sapu kepala anak yatim yang dapat pahala. Anda mungkin nak pegah cara katanya sampuh oleh anak yatim yang pakai ban, nanti nak pegah supaya dapat pahala lagi ke perintah. Sapu oleh kamu akan kepalanya, kepala anak yatim, dan beri makan olehmu akan dia. Ini salah sabuh daripada ubat hati, yaitu geyu santuni anak yatim, geyu kasihi anak yatim, geyu bi makanan ataupun geyu pemulia anak yatimnya supaya lunak hatinya. Niscaya keberkahan Nabi, lembutlah hati kamu. Jadi dengan mengasihani anak yatim ini adalah dapat melembutkan hati. Lagi kita tanya sering-sering taduk ngurung gasin akan timbul sifat tawadhu, ya kan? Sering-sering kita tanya duk dengan urung-urung yang serba kekurangan, anak yatim, nyan akan get hati, akan lunak hati, dan mendapat engkau akan hajat kamu. Hati kamu lembut dan cita-cita kamu juga tercapai. Jangan mana hajat, engkau dapat mendapatkan hajat kamu. Nya dengan sebab fazilahnya memuliakan anak yatim. Nya sampai truk kena gebegah sebab kagebegah hepat liket rumah sabuh rumah mangat supaya berkat rumahnya, lam rumahnya benar dipemulia anak yatim yang gebegah. Nya lagi nyaiji. Cuman kan nyu menteng be salah. Nyu salah sabuh kena begah. Lagi yang dapat melembutkan hati hino, yaitu guyu pemulia anak yatim. Ada kena gebegah nalhe model macam rumah yang hana berkat rumahnya. Leh macam model rumahnya rumah hana berkat. Yang pertama rumah yang dalam jih na urung tinggal semayang gebegah. Ya rumah hana berkatnya. Yang kedua, rumah yang di dalam jih pernah dilakukan perzinaan. Ya rumahnya rumah hana berkat. Allah gecabut keberkahan bak sabah rumahnya pernah dilakukan perzinaan, rumahnya naurung yang tinggal sembahyang, dan rumahnya ada makanan basi. Mana makanan basi? Kata-kata kinayah kepada penghuni rumah itu orangnya kikir. Urang dalam rumahnya urang kriat, sehingga gekente ada makanan basi. Hai punya urang kriat ke makanan dak bro behang gebi ke got-gotnya. Nyan rumahnya dicabut oleh Allah keberkahan. Cuman salah sabuh lam supaya ngakna berkat rumah. Lagi hina uju dalam rumahnya dipemulia anak yatim. Cuman nyo tanyakan babnya teman haji nyo. Nyo masalah semayang ke begahnya. Masalah solat fardu maka panjang sampai truk lagi yang ke begah. Yaitu karena rumah yang selalu didirikan solat di dalamnya yang berkat. Rumah yang ditinggalkan solat, penghuninya tinggal solat, maka rumah itu tidak ada keberkahan.
Jadi kita mulia anak yatim. Dan lagi sabdanya hadis la ilm gekele nabi nyo hadis mandum-mandum ke begah. Sapu oleh kamu akan kepala anak yatim, sampuh oleh anak yatimnya. Kiban cara tersampuh oleh anak yatim daripada belakangnya ke hadapan. Nyamanan cara sampuh. Tapi lebih tersampuh. Angka dari ke ulikat. Ani oleh nabi dari likat uke. Dari belakangnya ke hadapan. Dan kanak-kanak yang ada bapaknya disapu daripada hadapan ke belakang. Yang mana cara sampuh? Anak metui, anak yang nayah, kan anak metui dah kan jih yah manteng, berarti hana mak ile. Nyo anak yatim sapu hana le. Hana mak hana yah, yatim piatu nya nah. Yatim manteng hana yah yatim walaupun nama. Nya cara sampuh ji dari liket uke. Tapi munyo anak yang manteng nayah berarti hana mak. Yang gu sampuh dari ke uliket. Nya cara sampuh, nya lagi nya karena ilmu cara sampuh. Nya banyak afdal lagi yang cara sampuh ji. Dari hadapan kepala dan kanak-kanak yang ada bapaknya disapu daripada hadapannya kepada belakangnya. Istimewa pula pada hari Ashura. Lebih-lebih lem tak pemuliaan yatimnya ba'urung Ashura. Ba'urung Ashura seperti barang yang datang daripada Nabi SAW. Ada hadis. Nah hadis yang datang dari Rasulullah sabdanya nekele Nabi, barang siapa menyapu kepala anak yatim pada hari Ashura, diangkatkan Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap bulu kepalanya agar derajat di dalam syurga. Makna bulu kepala, rambut di kepala. Ditna timoh ba ule, yang keditna gak angkat derajat urang yang sampuh ulai anak yatim. Pajan ba uro Ashura. Teh uro Ashura, uro 10 Muharram. Asyuranya 10 Muharram. Kanyan kelebihan. Lebih derajat yang tinggi oleh Allah Ta'ala keurungan tengok dalam syurga setinggi sejumlah berapa banyaknya rambut yang tumbuh di kepalanya. Rumah menyertanya mungkin lah dalam pikiran roh tanya rumah urang anak nek anak anak mik botak anak pun hana lebih derajat oleh Allah Ta'ala gebikan hana. Nyo kena pegah ulenya kena yang keditnan ditna yang nauknya. Sebabkan hana gebi wataka hana lagi urung gu sampuh kepala sampuh memada pada rambut temamnya hana ko hana sampuh le ataupun menggunting mencukur bak tahlul temam urung hana botak apakah tidak menggunting tidak mencukur. Jadi nak kaifiat khusus kepada urang yang hana kemenannya gaya nanti. Jadi mendapat pula kelebihan gitu kan. Dan barang siapa beri pakaian maksudnya si barang kaso manteng iblo pakaian keso iblo pakaian ke anak yatim pada hari Ashura. Ba'uro Ashura beri pakai pada hari Ashura akan miskin menan aja. Miskin betul kan? Berarti kan lekan yatim termasuk si dak kan yatim. Tapo mulia, tablo pakaian tajuk ke kurung gasin ataupun kan yatim termasuk sit karena dia yatimnya karena siang gasin akan miskin sangnyonya lagi mim betul. Uro Asyuranya tablo pakaian tajuk kan yatim tajuk kurung gasin, maka sesungguhnya seumpama ia beri pakai artinya beri pakaian sekalian miskin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaliannya. Yang sama lagi tablo pakaian tajuk ubina urung gasin daripada umat Nabi Muhammad. Nyen ba urung Asyura yang terlakukan. Ngak nam rupa kelebihan lagi nyen. Dia tak rupanya keutamaan. Kelebihan nijuk Allah Taala. Ini hadis Rasulullah yang apabila mampu tablo pakaian si pasang dua pasang tak sedekah haji nokan baje itanya seolah-olah kan terbayang tanya tetakan pakaian mesti baje. Anak-anak yatim urung gasin anak selekum tak belau selekum karena pak baje hatu orang belau masa hatu orang ukuran baje tak belau selekum pokoknya kajik semayang selekum tanya ujuk tak sedekah hijau krong itu kan jenis pakaian pula juga hai baje masuk sit besalahnya ketika kawat keun baje kenan mufum ke baje tak pakai nyamban ke bagah tak bagi jajah krong ke urang ke fakir miskin ke semayang ngeja yang tanya bagi pakai selekum tajuk musalla ataupun cik pakaian laju nyan ke bega lagi seumpama ia beri pakaian maksud ini sekalian miskin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaliannya.
Kasabo lagi yang keutamaan. Oleh alam dan dipakai akan dia oleh Allah Ta'ala 70 pakaian daripada pakaian surga. Tanya dah sedekah pakaian ke orang lain. Nyan lagi Allah Ta'ala sehingga Allah Ta'ala gepu pakai pakaian gegetanyo, pakaian ahli surga dengan 70 buah pakaian. Dan tersebut nyo hana gepegah ditna tak sedekah hanya pi secara umum maju. Orang yang juk pakaian kepada anak yatim atau kepada orang gasin. Dan tersebut pada Taurat. Ya. Sampai dalam kitab Taurat nak gepegah kala. Tersebut pada Taurat atau dalam kitab Taurat gebah kena. Barang siapa menyapu kepala anak yatim, menulis dalam kitab Taurat. Sebarang kasa mantang sampuh oleh anak yatim pada hari Asyura, maka seumpama ia menyapu akan sekalian kepala anak yatim. Lagi seolah-olah tak sampuh seluruh oleh anak yatim. Nyan apabila tak sampuh oleh anak yatim ba'uro Asyura. Raya tak kelebihan pemulihan anak yatim. Kejap bengih ke Rasulullah tanya, tak sia-siakan anak yatim. Ya, kerana ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Termasuk anak yatim di dalam ayat tersebut. Oh ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan di puronyo ditanamkan nyantanya 6 titik pi. Yang pakai titik ditanamkan dengan tiap-tiap bulu kepalanya akan pohon kayu di dalam surga. Ya. Akan pohon kayu di dalam surga. Jadi orang yang pemulia anak yatim dengan pakaian benar ke begah? Nya dengan pakaian sampuh oleh anak yatim. Nya menyapu kepala anak yatim. Nya menulis dalam Taurat. Menulis dalam Taurat orang yang sampuh oleh anak yatim ba'uro Asyura nyan bagaikan iji kai sampuh seluruh oleh anak yatim ka. Dan getanom keji gepula keji li Allah Taala arti gebi keji jumlah ya. Tiap-tiap bulu kepala anak yatim buno ditnan ke bak kaya yang dalam surga keji yang berbuah daripada pakaian sebilang-bilang bintang di langit. Boh kayanya pakaian dum. Ya. Pakaian sebilang-bilang bintang di langit. Bak kaya tapi boh ji pakaian. Cuma kan ji pakai oleh ahli surga pakaiannya. Ya, biar kita tanya oh hana tatpahnya punya pakaian kan boh kaya yang jit apa ju. Nyo keutamaan untuk busuk oleh anak yatim. Gebugat oleh Allah Taala dalam surga ditna bule ditna ji. Yang keditnan bak kaya geptimuh dalam surga dalam kebun surga ke tanya. Boh kaya ji yang kepakaian. Teman kepakaiannya yang dipakai oleh ahli surga teman. Perle saya jika hana perle berjuh belah pi pakaian si ilhat dari awak pinung kan. Kena pakaiannya nah ilhat pakaian macam-macam lah. Macam-macam di ilhainan. Tergiur urung kaya kenan. Dan kata setengah riwayat dalam suatu riwayat sebahagian riwayat tentu ada hadis pula ada baginya dengan tiap-tiap seurat rambut yang lalu tangan atasnya 10 kebaikan. Ada baginya dengan seurat tiap-tiap dengan tiap-tiap seurat rambut yang lalu tangan atasnya 10 kebaikan. Wate tanya tak lalu ke taplu jaro tak terhule anak yatim nyan jaro tanyo yang setiap muplu si on nyan si on nyan gebi 10 buah kebaikan ke tanya. Yang 10 buah kebaikan 10 buah ketulis kebaikan katanya. Nyan ditnan keutamaan kelebihan menggusuk-gusuk oleh anak yatim. Kan tak gusuk-gusuknya pula nyan ibadatnya kebaikannya. Kasantunian anak yatim tak gusuk oleh anak yatim teman afdal ji gusuk anak yatimnya oleh anak yatimnya dari likat uka. Hai tak gusuk dari ke likat hasil sit pahala gusuk perlu pegang. Tapi afdal gusuk ji dari likat uka. Ya, nyan menang ka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nekeun li nabi dalam hadis yang lain dalam suatu hadis nya mungkin kabeh tentang masalah kage cekak kelebihan anak yatim bacut saknyo. Nya kembali pada kelebihan masalah solat teman-teman. Solat fardu. Gekeun li nabi sallu kama raaitumuni usalli.
Kan sering tadi dengar hadisnya orang baca, sallu kama raaitumuni usalli. Sabda Nabi SAW, sembahyang olehmu seperti barang yang kamu lihat aku akan daku sembahyang. Tak sembahyang li gata lagi gata tak kalen lung sembahyang. Memang pajan tak kalen Nabi sembahyang, kagak kalen li sahabat. Li sahabat ada yang gepubut li sahabat, kagak kalen li urung duda-duda lam. Urung duda-duda entah urangnya. Li para sahabatnya oleh ke kalen duda-duda kagak tulis dalam kitab, gekarang kitab ulama-ulama duda setelah para sahabat. Yang kelagannya yang Nabi pubut sembahyang. Nyamanan. Walaupun tanya orangnya hana tahu Nabi pubut sembahyang, wa tetap praktekkan sembahyang dengan ilmu sembahyang, dengan ilmu sembahyang. Karena kata buat, karena kata pelajari tata cara solat, maka solat kita itu bagaikan kita melihat Nabi solat juga. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang yakin, yang kan cerita-cerita bohong aja. Ilmu lagi anak kitab ni nyata yakin yang memang lagi nyan. Kena tagak pernah-pernah oleh para sahabat, kata pernah-pernah oleh para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nikul Nabi dalam hadis yang lain, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Adapun jiharan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan sembahyang padahal sengajanya, di barang kaso mantang tinggal sembahyang padahal secara sengaja ditinggal, nyan jadi kafir ia, hal keadaannya nyata kiban makna ji. Yang kejip baik tafsirkan laju ayatnya lagi naju hinan urung tinggal sembahyang jiharan, seolah-olah kan secara ipuduh-puduh ditinggal sembahyang, nya kafir juji. Nya menanju hadis tersebut baik tak pahami secara zahir le, tak uraian pakiban. Urung tinggal sembahyang secara sengaja, nyan kafir secara terang-terangan. Apakah kafir secara terang-terangan maksudnya ataupun tinggal sembahyang yang secara terang-terangan? Kan perlu penafsiran. Tak edek nyoh mudah-mudahan nak tafsirkan, yakni jika ingkar bagi wajibnya, rupanya menan. Makna daripada bunuh iji ditinggal sembahyang secara jihar bunuh, iaitu diingkar wajib. Apabila ditinggal sembahyang yang tinggalnya iji diyakin hana wajib, dipegah hana wajib, nyan jih je ke kafir ke begah kata boh, atau dikehendaki dengan kafir itu nyan, atau makna kafir hinan adalah siksa yang sangat. Urang yang tinggal sembahyang secara sengaja nyo adalah fakat kafara, maka sungguh kafir ia. Maknanya apa? Dia mendapat siksaan yang berat lagi siksa ke kafir. Tapi jika kafir nyanlom kalau ada pedanggung makna hana kafir ji, tapi gesiksa oleh Allah cukup berat ke ji. Lagi kafir gesiksa yang kemenang gesiksa berat ke ji. Tiada kafir hakiki, kan hakikat dia ke kafir. Yang makanya hanjit takun hai kafir tan ka sembahyang hanjut takun kafir ke gop membalik kafir atau hurung kunyan tidak boleh. Nyanjutnya karena urung tinggal sembahyang secara sengaja, apabila diingkar wajib itu jadi kafir benar, ataupun hina maksud ji gesiksa yang sangat berat kepadanya, kan kafir hakiki jika tiada ingkar bagi wajibnya. Kan jih kafir je ke kafir ban buat, kafir kebit-kebit, hanjek kafir kebit-kebit iji apabila hana diingkar wajib. Nya lagi nyan. Yang kemenan ge petanggung hadis. Tanya hada nya pahami hadisnya nya hana ge uraikan. Kake akan dapegah haju, urun tinggal sembahyang secara kafir secara sengaja, maka kafir. Tapi nyan selesai. Padahal hanjit menanaju. Makanya hidup dalam tauhid karena kepegah dalam kitab Aqidatun Najin. Tiba kepegah dalam kitab Aqidatun Najin menyobak hadis karena hadis mutasyabihat, ayat mutasyabihat, tapi hidup ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangkut dengan Allah yang mutasyabihat samar-samar maknanya. Apabila kita terjemah secara zahir, kita yakin laju lagi lahirnya yang jadi kafir itu dia menyangkut dengan akidah terhadap Allah. Nyata terjemah haju secara lahir, kahan kafir itu salah mafhum, salah terjemah. Makanya tidak boleh kita terjemahkan secara zahir, tapi perlu penafsiran ayat ataupun hadis. Makanya ada tafsir ayat Quran,
ada tafsir hadis, artinya hadis itu ada dijelaskan makna-maknanya bagaimana. Harus kita pelajari baru je. Kecuali hadis yang secara zahir, ayat-ayat zahir, lagi ayat Quran kena mufhum makna secara lahir, nak mufhum maknakan secara lahir, hanjit apa makna lagi lahir. Yang kejap hanjit tabut bab terjemahan. Maksud terjemah kena hanjit payah fahami tafsir tu. Lagi apakah tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Khazin, terserahlah. Banyak pendapat ulama tentang tafsir-tafsir tersebut. Payahnya anda fahami. Hanjit secara zahir, kecuali urung kamahir, kai gafai surah dalam tafsir. Tabut tu laju langsung lagi terjemah. Hanjit. Kai fahami, tapi menyuka mana hanjit. Karena dalam terjemahnya nayahan truk mufhum danyo. Sebab ayat kibang kebaga ayat itu kan ada dua bagi. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang zahir maknanya, tak fahami lagi nya ju mufhum ji. Munyo ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar maknanya, sehingga perlu kepada penafsiran. Jadi maksud daripada urung tinggal sembahyang secara sengaja hino je kafir apabila diingkar wajib yang pertama, ataupun hino kan masuk kafir banbut siksa berat lagi kafir kegejuk siksaan ke kafir yang kemenang gejuk geji. Dan tersebut di dalam Qurratul Uyun, gepegahlam di dalam kitab yang bernama Qurratul Uyun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi lam, tiada bersabda, tiada berbeda. Agak jelas tulisan. Tiada berbeda antara muslim dan musyrik. Yang berbedanya. Tiada berbeda antara muslim dan musyrik melainkan meninggalkan sembahyang. Hana beda antara orang musyrik, musyriknya ke awak kafir. Hana beda antara awak kafir dengan orang Islam kecuali kebat tinggal sembahyang. Nyoba tinggal sembahyang kan sama awaknya pindah sembahyang teman. Ni kerja orang Islam punya tinggal sembahyang yang kekenarat hi persamaan di. Tapi hatanya hajat takun di kafir sid salah. Ini bahasa tanyo apabila takun di kafir nya kafir urang keun. Apabila takun keji lage kafir nya na beda. Hai lagi kafi, hai kafi nya bedanya. Kebetulan kita Tufatul Raghibin takun kita rorong hai kafi kaminah ke dia nya kafi tanyo hai kafi kacoknya tak kabar keno nyan menyo sengkira takun keji hai kafi kacoknya tak kabar keno iji yang urung yang takun nyan icau atanya ni babak tanyo nya mendua kafi urung kun dan kafi urung pubut ji. Karena apabila gop ikun kafi ke getanyo ipubut iu pubut sesuatu bak tanya ikun dengan kata-kata kafir nyan wajib tegah ke begah wajib tegah wajib kun hai baik kun kafir ke long kon kafir nyan pada kita tanya nyan salah satu bentuk tegah. Karena apabila tacau ataji pegah tak ajuk bakji ge pegah hinan seolah-olah ge tanya rela dengan sebab ji kun kafir rela tak terima kafir ke tanya makanya kafir mendua kok parah kata-katanya hanjik kata kun ajunya. Hanjit dia katakan kafir Yahudi pun hanjit takun sih. Yahudi takun hanjit. Hai Yahudi ke tak kira hanjit ke Yahudi. Karena Yahudi orangnya kafir. Yang juga bukan dalam kitabnya. Pada Yahudinya umat Nabi Musa zaman. Umat Nabi Musa pada nak kafir mandu. Bahkan agama Yahudinya kan agama yang dapat petunjuk dari Allah Taala kaum Nabi Musa. Lagi takun Nasrani kaum Nabi Isa. Tapi orangnya Nasraninya kafir. Yahudinya kafir. Sehingga menyatakan Yahudi orangnya Yahudi itu kafir takun tak urang hai Yahudi yang mana takun akai Yahudi yang menyuka lagi tapi kalau lain lagi Yahudi menyu lagi beda aja dengan takun langsung han kafir menyatakan lagi akai lagi kafir akai lagi akai Yahudi yang hanjik kafir hanjik ke Yahudi dah kanju. Tapi menyatakan Yahudi langsung ataupun kafir langsung karena Yahudinya adalah kafir maka jadi kafir urang keun. Maka hati-hati dengan kata-katanya ni. Yang contoh-contoh yang gebegah dalam kitab Tufatul Raghibin. Yang peh beut di kitabnya sabok. Hina gebegah teh-teh tutu yang jadi kafir itu. Teh-teh tutu teh-teh perbuatan yang jadi kafir. Teh-teh iktikad yang membawa kepada kafir. Memang peh berulang-ulang dalam kitab yang penting kan. Nyamban. Pakan beda lagi contoh mesti meno takun tayo saudara urang. Lagi kaming takun. Nya kan beda rasa ikun le urang ke tanyo lagi kaming ngan ikun hai kaming yang beda. Adapun hai lemo kacoknya siat lagi lemo nya bedanya ikun lemo langsung ke tanya dengan lagi lemo beda. Makanya takkan ke urang kafir dengan lagi kafir beda, Yahudi dengan lagi Yahudinya beda. Nyen sebagai contoh-contoh ke begahlah kitab
supaya contoh bertahin dari ya je kan tutunya ka. Jadi hina kebegahan beda urang kafir dengan urang Islam, melainkan pada meninggalkan sembahyang. Han terbeda, tiada beda antara muslim dan musyrik, melainkan bak meninggalkan sembahyang. Menyuka meninggalkan sembahyang juga sama. Maka apabila meninggal ia akan sembahyang yakni serta ingkar akan wajibnya adalah ia jadi kafir. Tetap gedih ni keadalan ke tinggal sembahyang diingkar wajib. Yang hinan baru hidup kafir. Yang kecil anjik kengkun pi kurang tinggal sembahyang kafir anjik kun. Sebab hana kafir di jih hana diingkar wajib. Kecuali kai pegah pak ni na wajib sembahyang yang pu sembahyang nyam kai pi hina menang kafir. Ni kafir dengan tutuan. Ya, nyamban ke bacut tu. Dan daripada Nabi SAW dan hadis lain pegah sabdanya barang siapa memudahkan dan meringan-ringankan akan sembahyang, niscaya disiksa akan dia Allah Ta'ala dengan 15 siksa, 6 daripadanya pada dunia, 3 tatkala mati, 3 di dalam kuburnya, 3 tatkala keluar daripada kuburnya. 15 siksaan gejuk oleh Allah ke orang yang meringankan salat. Ringan salat, tidak salat. Ya ringan salat. Ataupun salat selalu keluar waktu. Lehu taprih wati asa gede baru dah sembahyang. Asa kailuk matauro kamu grib, ringan salat juga namanya. Cuman ringan salat yang pokok oleh pun makna ringan-ringankan salat, yaitu orang yang tan sembahyang. Yang kejut urang hana semayangnya cukup bro, sehingga cukup je siksaan ke urang yang 15 boh siksaan, 5 6 dalam dunia. Le wate mati kasih kurang. Le otok dalam kubur ke 12. Le wate goknya igetubit daripada kubur. Jadi dalam siksaan Allah sampai-sampai ke urang yang. Urang tu urang yang tinggal sembahyang. Tak mentang ilai hino, nambah mentang ilai tatkala dalam dunia hino. Dan pada satu riwayat tatkala bertemu dengan Tuhan, dalam riwayat yang lain kepegah kan watai bangkit dari kubur tatkala dia itu berjumpa dengan Allah. Saat berjumpa dengan Allah maka mendapat 3 siksaan. Betul mendapat 3 siksaan. Ya, nyamban ke jadi 15 boh siksaan gejuk oleh Allah sampai leboh yang senelu bangun bangkit dari kubur ataupun tatkala bertemu dengan Tuhannya. Dua macam pegah dalam riwayat lain tatkala berjumpa dengan Allah. Di antaranya dan adapun siksa 6 siksa yang mengena akan dia pada dunia. Hanya mentailai. Nambah siksaan yang gejuk oleh Allah akibatnya. Nambah ganjaran akibat yang gejuk oleh Allah ke urung tinggal semayang. Yang pertama ditinggalkan berkah pada umurnya. Keberkahan umur Johana. Makna keberkahan umur hana nyan umur gaknya lebih terpakai untuk kejahatan. Payah tak memakai umur untuk kebaikan. Nyu hana berkat umur. Nyu siksaan yang gejuk oleh Allah ke urang yang tinggal semayang. Olehnya yang kedua, menyapu Allah Taala akan tanda orang salihin daripada mukanya. Ate tak muka, kan muka urang ibadat aju. Hanapa haju muka ate tak deh aju. Mukanya deh cerminannya lagi deh cerminan muka urung saleh, muka urung taat, muka urung pembuat maksiat, muka perampok ngan muka perampok kan meri, muka urung ge akai ngan muka urung bro akai kan meri, muka urung semayang ngan muka urung semayang nyen pemeri, nyokonyo ge keun ge sampuh oleh Allah Taala bekasan saleh pada mukanya, tanda orang saleh pada mukanya, sehingga hana deh urung ge pada muka ge. Dan tiap-tiap yang ketiga, tiap-tiap amal yang dikerjakan dia tiada diberi pahala atasnya. Hana geberi pahala oleh Allah, hang getung amal tu karena nyantiang hana patlat. Nyo dalam dunia nyo ko begah. Ganjaran dalam dunia, hana faedah amal yang dapat lain karena semayang hana. Semayang lepo bereh. Yang keempat, tiada diangkatkan doanya ke langit, yakni mana hana ga angkat doanya ke langit, tiada mustajabahkan doanya. Hang getung doa, hang terima doa karena dia itu meninggalkan sembahyang. Yang kelima, benci dan marah akan dia oleh segala makhluk pada dunia. Makhluk dalam dunia matang dilaknat ji, dibenci ji. Cuma ada pui tanya ustaz. Tajak tanya tagih tanahnya israpa tu.
Dagil ho nalung israpa tu. Tadu ada kursi juga menanti ilaknat tu. Taih ada tupai menan makanan yang tapaju, makanan yang juga israpa katanya. Nyan katanya yang tinggal semayang. Yang cukup bro urun tinggal semayang nyan. Sampai hadis ke dia hana beda kafir dengan Islam, musyrik dengan Islam. Angka kecuali kepada tinggal semayang nyan. Hanya kena baru kecuali bak pupuk semayang ataupun terbeda aja angka bak na semayang dengan hana semayang. Angka hinan terbeda ke yang ketanda buruk tak. Yang kesenelu, yang keenam tiada ada baginya bahagian daripada doa orang salihin. Tiada ada baginya bahagian daripada doa orang salihin. Hanaruh dalam golongan doa-doa orang saleh, doa ngikutnya. Ya, menyutanya una tak semayang, ada pi bro-bro tu tak taubat le, kibada pegat makar le ladap sa, tak sesali le, nyan ruhlah getanyo si gege dalam doa orang saleh. Wata saleh tu, tapi punya urang tinggal semayang si sampai salah ge. Maka ji pandai naruh dalam doa-doa orang saleh teman. Maka ji walaupun kedai hitanya bro tu semayang baik tinggal. Menang kita kanjut bro cit hanjut. Semayang nyan baik tinggal. Karena salah satu akibat hanaruh doa katanya daripada doa orang saleh. Damdeh na kita semayang. Na kegat bak doa tile. Gekira sik roh doa dan doa orang saleh. Oh doa orang get maksudnya karena na tak semayang, wate na tak semayang. Wate hana dosa walaupun duda-duda kabar dosa lom. Nya banyak kejadian menteng. Adapun 3 siksa. Jadi yang kenyan nambah siksaan yang dijuk oleh Allah kepada orang 3 sembahyang di dunia. Dalam ilm perkara dia ikut. Hana berkat rumah, hana berkat rezeki kita pegah tu. Meteng paning tak susah tak udip. Yang kecil wata susah udip kan bek peto Allah ile hang bi rezeki ke katanya. Atilah koreksi diri tanya sendiri. Kadang kiban kah hubungan katanya leweknya dengan Allah Taala. Tak lekai rezeki ba Allah. But yang bengih Allah sampai dah pubut teman nya tak laki tajak bagi tak mutang ada tatamang pun ancaman nilai teman kayak YouTube dia ju yang menan lah kira-kira yang mana ke mana tiap-tiap amal yang terpuput hana bifala oleh Allah. Kebaikan lain hang getung oleh Allah. Atau kena hadis yang menyatakan bahawa hang geterima ibadah lain apabila semayang hana bereh. Apabila semayang hana. Nyo maksud ino. Ya, cuma menyo getung oleh Allah untuk keberes semayang kurungnya. Hana bifala hana getung oleh Allah amalan lain. Hai wate hana bifala oleh Allah Taala. Berarti kah hana makbul ba Allah. Urang hana semayang amalan lain hana bifala oleh Allah. Kagak pegah hana sah be salah. Kahana gak pegah hana sah puasa ke bah hana sah. Iji pupuk puasa nai semayang yang haitim. Sedekah na sah sedekah ji sah gekeun ti urang sedekah. Temang pahala sedekah hana pat tajok karena hana pat lahat. Hana pat pudu hana tiang. Jadi pu sempurna pu beres je hilai. Jadi gesiksa je oleh Allah Taala sehingga karena tinggal semayang boleh jadi orang yang gejuk oleh Allah Taala keji. Itu boleh jadi. Jadi menyopon nilai hana pacok aju, hana netung oleh Allah Taala. Hana nabi fahala, hana terima amal bukan tidak sah amal. Ya, ini jakut ibu sid. Sedekah sid. Ya, tu mai semayang sagai hana. Tu mah boleh jadi kan? Masa saat di datang nur hidayah keji, cahaya petunjuk keji ba Allah Taala sehingga ditaubat. Boleh jadi diterima kembali. Ya. Nya kena bukan hana faedah amalan lain. Kan hana sah. Ya. Kah? Ya betul. Ini anak yatim umum. Anak yatim umum apakah anak yatim draw tu ataupun anak yatim gop? Anak yatim draw, anak yatim dia memang tanya. Anak yatim draw, tanya perhara sabi anak yatimnya. Dalam rumah yang anak yatimnya sabi berkat rumahnya. Acik ujit urung pemulihan anak yatimnya hangga buka morak-marik segi rezeki lah Allah Taala keberkahan rumah-rumahnya berkat. Tapi hati hana gat lagi pertimbang anak yatimnya. Nyan kadang-kadang kekerja lagi pecat. Menalah yang tak begah. Nyan menyutat timbang anak yatim. Jektit itanya hana anak yatim. Kakak wate-wate mampu mudah Nabi Allah Taala tak lakukan santunan anak yatim.
apakah takkan duri te ajuk rumah haji lebih afdal tah anak yatimnya bitamang la rumah tanya berkat gebila Allah. Berkat karena status ni sebagai yatimnya gebi keberkahan. Jit lagi nyan. Atau kena je salah sabuh daripada doa tolak bala. Kan doa ke kan? Doa je tidak kan doa. Perkara yang dapat menolakkan bala, iaitu dengan sebab pemulia orang yang tamang la rumah tanya. Pula mana yatim yang tak pemulia? Pula mana yatim yang tak pemulia? Kena kisah yang kan? Lagi keberkah lika ini. Hanya tentang bersedekah teman. Luar biasa yang lebih kelebihan dari Allah dengan pemuliaan yatim dan juga rumah tu. Walaupun lehero ke deh. Lehero boh bungkuh bu tak boleh. Taduk ngaji. Tak pajuh bu ngaji. Dan siapa berkat bila Allah Taala. Nyamban apabila tanya mampu tu. Ka? Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.